Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nurul Kaharul Nasrati. I'm from class M231 and I'm from group 5. In this video, I will summarize a material from group 1 to group 3 and I will answer question from each group. Watch the until video the end. Oke guys, one material. Menurut Slattery dan Willis mendefinisikan anak dalam dua kategori, yaitu very young learners, anak usia dini atau usia di bawah 7 tahun, dan young learners berusia 7 sampai 12 tahun. Earliest learning is elementary school student aged 6 to 12 years old. They are divided into two groups. One groups, young groups 6 to 8 years old, and next second group, all group 9 to 12 years old. So, young learners are students who learn English starting from the age of 7. The characteristic of early childhood learning reflects their uniqueness in understanding the world of early childhood learning through playing, singing, and direct explanation in accordance with their psychomotor and emotional development. Next, the second material. ESP is an abbreviation of English for specific purpose, which means teaching English for specific field. ESP is the segment to meet communication needs for special field. ESP aims to help learning use English for professional, academic, or work information purpose. So, karakteristik guru pelajar muda atau karakteristik teacher young learner. Menurut Moreno 2011, karakteristik guru yang efektif. Nah, yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan profesional. Nah, yang dimana guru harus memiliki penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran dan keterampilan mengajar untuk mendukung proses pembelajaran dalam mengelola kelas dan merencanakan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Nah, adapun pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang pertama yaitu keterampilan mata pelajaran yang berhubungan dengan pemahaman yang matang, fleksibel, dan kontekstual terhadap mata pelajaran yang disampaikan kepada si peserta didik. Yang kedua yaitu strategi pengajaran, di mana guru harus menentukan strategi pengajaran, metode, pendekatan seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Yang ketiga, penempatan tujuan dan perencanaan pembelajaran, yang dimana guru harus menetapkan tujuan dan menyusun rencana baik strategi maupun metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, praktik pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi guru harus menentukan praktik-praktik sesuai tingkat pemahaman peserta didik agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas, di mana guru harus pintar-pintar dalam mengelola kelas untuk menciptakan kelas yang interaktif, menyenangkan, dan efektif. So, yang keenam yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi di mana guru harus mempunyai keterampilan yang komunikasi yang baik saat berbicara dengan siswa agar siswa lebih paham terhadap apa yang kita sampaikan. Yang ketujuh, keterampilan teknologi, di mana guru harus memanfaatkan teknologi agar pembelajaran lebih interaktif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, karakteristik guru yang kedua yaitu komitmen, motivasi, dan kepedulian. Nah, dalam mengajar, guru pasti melewati masa sulit. Dengan komitmen dan motivasi, guru akan melewati masa-masa sulit dalam mengajar dan peduli akan kebutuhan siswa. Nah, menjadi seorang guru tentunya harus memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian terhadap peserta didiknya. Oke guys. Next, the last material is the rules of young learner. EYL stands for Early Years Learning, where EYL children go to elementary school, money again between 6 to 12 years old. Next is the years learners policy. Dalam era globalisasi, pemerintah menyadari pentingnya bahasa Inggris untuk sumber daya manusia. Nah, adapun beberapa kebijakan pemerintah untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris
sejak usia dini. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua yaitu Diknas Jawa Timur yang mengeluarkan surat keputusan tahun 1994 yang menetapkan bahasa Inggris sebagai pembelajaran muatan lokal yang wajib. Nah, next, the roles of young learners in learning. Nah, next, peran young learners dalam pembelajaran. Nah, perannya yang pertama yaitu sebagai penerima bahasa yang adaptif. Kemudian yang kedua, sebagai pembelajar yang dinamis dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga, sebagai mitra belajar. Dan yang keempat yaitu sebagai pembelajar yang memerlukan pendekatan yang relevan. Nah, itulah tadi peran young learners dalam pembelajaran. Then the developed state of young learners. Nah, yang pertama tahap-tahapnya yaitu tahap sensori motor yang dimana usia 0 sampai 2 tahun. Anak-anak belajar melalui interaksi fisik dan dengan dunia di sekitar mereka. Kemudian tahap profesional 2 sampai 7 tahun di mana anak belajar melalui situasi nyata dalam memproses ide. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun di mana anak-anak mulai belajar memecahkan masalah abstrak tetapi masih dalam keadaan belajar. Kemudian tahap operasional formal di mana usia 11 sampai 15 tahun di mana anak-anak sudah mulai memecahkan masalah dalam kehidupan. And the last on is the your learners teaching strategy. Nah, strategi yang pertama yaitu menetapkan sasaran pembelajaran bahasa, misalnya menetapkan sasaran kemajuan seperti penguasaan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Kemudian yang kedua yaitu interaksi lintas kurikulum bahasa Inggris, misalnya menggunakan bahasa Inggris dalam semua pembelajaran. Nah, misalnya membaca buku dan menulis esai. Nah, kemudian yang ketiga itu klub aktivitas bahasa Inggris yang dimana pada pembelajaran ini kita akan memperkuat keterampilan bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Okay, that was the summary of the material from group 1 to group 3. Now I will answer question from group 1 to group 3. In group 1 there are 6 questions where I will answer 2 questions which are number 3 and number 4. The fourth question is, in your opinion, how can you learning acquire their second language or a foreign language that they just learned? So, in my opinion, yaitu anak-anak seperti spons, mereka menyerap apa saja yang ada di sekitar mereka. Jadi, kalau kita mau mereka bisa berbahasa asing, kita harus bikin mereka sering mendengarkan dan melihat bahasa tersebut. Nah, misalkan memutarkan lagu anak-anak dalam bahasa Inggris, menontonkan film kartun berbahasa Spanyol, dan menceritakan buku dalam berbahasa Jepang. Nah, semakin mereka bisa sering mendengarkan, maka semakin terbiasa mereka dalam berbahasa asing. Nah, next, the second question is, how can teacher create effective English learning basic on children characteristic? So, in my opinion, yaitu agar pembelajaran bahasa Inggris efektif, guru dapat menggunakan pendekatan multisensori dengan menggabungkan unsur visual, auditori, dan kinestetik agar anak lebih mudah memahami materi. Nah, selain itu, metode belajar yang interaktif seperti lagu dan permainan. Nah, itu juga dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, guru juga memerlukan atau perlu menyesuaikan materi dengan minat anak sehingga mereka lebih termotivasi dan antusias dalam proses pembelajaran. That was my opinion about the question from group 1. Next, I will answer the question from group 2, which consists of 5 questions, and I will answer to more question on number 1 and 2. The first question is, how can a teacher develop effective communication skill in teaching ESP, especially when dealing with students with very varied levels of English understanding? In my opinion, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi dalam mengajarkan ESP
dengan efektif kepada siswa yang memiliki tingkat pemahaman bahasa Inggris yang berbeda-beda. Nah, yang dimana guru harus menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Nah, serta mendukung komunikasi dengan misalkan memberikan gambar, gestur, dan contoh konkret. Nah, guru juga bisa menggunakan penerjemahan parsial di mana istilah yang sulit dijelaskan dengan bahasa ibu. Nah, sebelum diperkenalkan kembali dalam bahasa Inggris. Nah, selain itu, menggunakan teknologi seperti video, aplikasi interaktif seperti Duolingo atau Quizzes, dan alat bantu visual dapat membantu siswa memahami konsep yang lebih baik. Nah, serta pendekatan berbasis komunikasi aktif seperti permainan peran dan simulasi juga dapat meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Nah, next, the second question is, in your opinion, from the this skill which has the most influence on the success of young student learning? Explaining your ration by considering various factors such as student characteristic, learning environment, and challenge in teaching. My opinion yaitu keterampilan paling berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran dari berbagai keterampilan yaitu keterampilan komunikasi. Nah, yang mana keterampilan komunikasi adalah yang paling efektif atau berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris untuk pelajar muda. Nah, hal ini karena komunikasi yang efektif membantu siswa memahami materi yang lebih baik atau dengan lebih baik membangun interaksi yang positif dengan guru, teman sebaya, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, selain itu, komunikasi yang baik memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa sehingga mereka lebih mudah memahami dan menerapkan bahasa yang dipelajari. Nah, faktor lainnya seperti lingkungan belajar yang mendukung dan metode pengajaran yang menarik juga berperan penting dalam proses keberhasilan pembelajaran. That was my opinion about group 2 question. Next, I will answer the question from the last group, which in group 3, which the question of 5 question, and I will answer 2 of them, namely number 1 and 2. The first question is, according to your group, how can English teaching strategy help young learners develop language skill with you hindering the use of their motor tweak? In my opinion, yaitu strategi pengajaran bahasa Inggris tanpa menghambat bahasa ibu. Nah, yang dimana mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak harus dilakukan secara seimbang sehingga mereka tetap bisa mengembangkan bahasa ibu tanpa merasa terbebani. Nah, dengan begitu guru dapat menggunakan misalkan pendekatan bilingual, yaitu menjelaskan konsep dalam bahasa ibu sebelum memperkenalkan bahasa Inggris. Nah, metode seperti storytelling, lagu, dan permainan juga membantu anak-anak memahami bahasa Inggris secara alami, nah tanpa menghilangkan kemampuan mereka dalam berbahasa ibu. And the last question I will answer is, is the English teaching method for children different from the method for adults? Given a current example. In my opinion, metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa karena anak-anak belajar secara alami melalui pengalaman, permainan, dan interaksi. Sedangkan orang dewasa lebih fokus pada aturan tata bahasa ataupun teori-teori. Nah, contoh konkretnya, untuk mengajarkan kosakata tentang warna, anak-anak bisa diajak bermain color head, di mana mereka mencari benda sesuai warna yang disesuaikan oleh guru seperti find something red. Nah, sementara itu untuk orang dewasa, guru bisa menggunakan metode membaca teks deskriptif atau latihan soal yang membahas warna dalam konteks kalimat seperti the sky is blue. Nah, jadi metode pengajaran harus disesuaikan dengan cara belajar masing-masing kelompok agar pembelajaran lebih efektif. Okay guys, that's my answer related to the question from group 1 to group 3. More and the last, please forgive. See you again in the next video.